Pagi, perkenalkan nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 pagi manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Dosen Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, materi di sini tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Yang pertama kita harus ketahui tentang pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara atau pemerintah dengan negara lain yang menjalankan suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatannya antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional. Adapun kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional yaitu pertama, definisi menurut Skimotop. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara. Di situ definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Saya hanya membaca satu pengertian dari hukum perdagangan menurut para ahli. Di sini ada asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan internasional. Dikenal istilah kontrak dagang, pembuat kontrak dengan internasional. Ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional, ada beberapa aturan yang dibuat dengan tujuan. Yang pertama itu perlindungan kegiatan perdagangan menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua itu mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberi lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan itu meningkatkan manfaat dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Yang D itu ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagangan yang sifatnya lintas atas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Pendekatan hukum perdagangan internasional luas. Bidang cukupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk dapat tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah yang pertama itu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua itu untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup utama manusia, meningkatkan lapangan kerja, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu dampak positif ekspor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia.
Dampak negatif ekspornya itu menimbulkan kelangkaan barang dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dampak positif impornya itu meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya ahli teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Dampak negatif impornya itu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Konsumerisme artinya konsumen lebih terutama untuk barang-barang mewah. Baik, itulah materi tentang perdagangan internasional yang sudah saya sampaikan. Biarlah materi ini bisa bermanfaat untuk kita bagi yang melihat ataupun membaca, yang menonton. Saya mohon maaf jika ada pengucapan kata atau kalimat yang kurang tepat. Saya minta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.